Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Untuk itu, penting sekali bagi kita untuk mempelajari mengenai komunikasi pemasaran, karena akan menentukan produk atau jasa yang kita tawarkan sampai kepada konsumen dengan baik. Dengan demikian, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami mengenai komunikasi pemasaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Dalam melakukan pembelian, konsumen memainkan peran yang berbeda-beda. William J. Stanton membagi peranan pembeli menjadi 5. Yang pertama ada pengambil inisiatif atau initiator, yaitu yang pertama menyarankan gagasan membeli. Yang kedua ada orang yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang yang memberikan informasi dan pengaruh tentang bagaimana kebutuhan dan keinginan dapat diketahui. Yang ketiga ada pembeli atau buyer, yaitu mereka yang akan melakukan pembelian yang sebenarnya. Yang keempat ada pemakai atau user, yaitu pemakai akhir atau konsumen aktual. Dan yang terakhir ada penilaian atau evaluator, yaitu orang yang memberikan umpan balik tentang kemampuan produk yang dipilih dalam memberikan kepuasan. Oleh karena itu, dalam istilah asing sering dibedakan antara consumer dan customer. Customer lebih tepat diartikan sebagai pelanggan, yaitu pihak yang benar-benar membeli suatu produk atau buyer. Sedangkan consumer lebih tepat diartikan sebagai konsumen, yaitu pihak yang mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Keputusan untuk membeli mungkin timbul karena adanya penilaian objektif atau karena dorongan emosi. Keputusan untuk bertindak adalah hasil dari serangkaian aktivitas dan rangsangan mental emosional. Proses untuk menganalisa, merasakan, dan memutuskan ini pada dasarnya adalah sifat seorang individu dalam memecahkan masalah. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bagian B, mengembangkan komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap pendapat atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung melalui media. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun agar komunikasi berjalan dengan efektif yaitu menentukan khalayak dan pemilihan media komunikasi. Menentukan khalayak, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensi menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Yang kedua, ada pemilihan media komunikasi. Untuk mencapai sasaran komunikasi harus dapat memilih salah satu gabungan dari beberapa media, bergantung kepada tujuan yang hendak akan dicapainya. Strategi pemasaran dapat didefinisikan sebagai pola keputusan terpadu suatu organisasi yang menentukan penting mengenai produk, pasar, aktivitas pemasaran, dan sumber daya penyampaian produk yang menawarkan nilai kepada pelanggan. Pertukaran dengan organisasi memungkinkan organisasi mencapai tujuan tertentu. Komunikasi pemasaran diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik langsung mengenai produk dan merek yang dijual. Menurut Ciptono, komunikasi pemasaran adalah aktivitas yang berusaha membayar informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya dapat agar bersedia menerima dan membeli loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Hubungan antara pemasaran dengan komunikasi merupakan hubungan yang erat. Komunikasi merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang diartikan sama antara individu kepada individu,
individu kepada kelompok, kelompok kepada kelompok, dan kelompok kepada massa. Komunikasi dalam kegiatan pemasaran bersifat kompleks. Artinya tidak sesederhana seperti kita berbincang-bincang dengan rekan sekantor atau keluarga yang di rumah. Bentuk komunikasi yang lebih rumit mendorong penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dilakukan melalui strategi komunikasi yang canggih setelah melewati proses perencanaan yang matang. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang ditunjukkan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang lebih luas. Kajian ini dapat dikatakan sebagai juga jumlah upaya yang untuk memperkuat loyalitas pelanggan terhadap produk, yaitu barang dan jasa yang dimiliki perusahaan. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen. Sasaran mengetahui keberadaan produk di pasar sehingga mempunyai andil dalam kesadaran merek bagi perusahaan. Menurut Plotter dan Keller 2009. Setidaknya ada beberapa alat yang digunakan dalam komunikasi pemasaran, di antaranya periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, dan pemasaran interaktif. Nah, komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses lintas fungsional untuk menciptakan dan memberikan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lain yang saling menguntungkan dengan mengendalikan secara strategis atau mempengaruhi semua pesan yang dikirim kepada kelompok dan mendorong berbasis data, menciptakan dialog dengan customer dan stakeholder. Komunikasi pemasaran terpadu tidak hanya promosi kepada konsumen, namun di sini juga berfungsi untuk mengajak dan berkomunikasi dengan konsumennya, sehingga dapat menjelaskan beberapa elemen komunikasi pemasaran terpadu. Nah, di antaranya yaitu yang pertama melalui iklan, kemudian promosi, penjualan personal, hubungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pemasaran langsung.